Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Tafsir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita bisa jumpa kembali di acara rubrik Maulid. Tentu saja masih bersama Tafsir Channel. Baik pemirsa, sudah hadir dengan kita Ustadz Adi Sulaksono. Beliau ini adalah guru kita dan juga sebagai motivator kita di Tafsir Channel. Baik, sebelum kita bincang lebih jauh kepada beliau, alangkah baiknya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ya, semoga pemirsa di rumah dimanapun berada juga sehat selalu. Baik, Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai negara. Nah, yang kita ketahui pada saat ini Rasulullah itu kan diutuskan sebagai Rasul. Nah, apakah benar Rasul itu juga sebagai pemimpin negara, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara perjalanan Rasulullah, memang ketika beliau itu mendakwakan Islam awal di Mekah, ya beliau itu memang menjadi Rasulullah ya, mendakwakan Islam di sana. Tetapi ketika beliau itu hijrah ke Madinah, nah ini tidak hanya sebagai Rasul, ternyata suku Aus dan Khazraj di Madinah ya, orang-orang di Madinah menunjuk Rasulullah menjadi pemimpin negara. Ya. Apa buktinya? Buktinya ketika itu Islam menjadi aturan yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di Madinah. Ya, kita bisa lihat bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan muamalah, hukum potong tangan. Apalagi juga kita lihat beliau melakukan diplomatik ya ke luar daerah, ya ke suku-suku yang lain. Bahkan beliau melakukan yang namanya jihad. Ya, itu sudah menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan beliau lakukan. Jadi ketika di Mekah itu nggak boleh memang, karena ranahnya bukan ranah negara. Tapi ketika sudah di Madinah, Islam itu menjadi aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah itulah bukti bahwasanya Rasulullah itu adalah pemimpin negara. Tidak hanya sebagai Rasul, tapi sekaligus saat itu sebagai pemimpin negara. Iya, betul. Masya Allah. Jadi tidak hanya sebagai Rasul ya Nabi Muhammad itu. Betul, jadi beliau ketika diutus menjadi Rasul, setelah itu diberikan kepercayaan oleh kaum suku Aus dan Khazraj di Madinah itu, beliau dijadikan pemimpin. Nah itulah sebagai pemimpin negara ya waktu itu. Betul. Masya Allah. Nah kemudian mengapa sih Islam ini kok juga mengatur mengenai negara ini? Ya, jadi memang Islam itu Allah turunkan sempurna ya, untuk mengatur, tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita sholat, puasa, haji, ibadah gitu ya, atau mengatur hanya untuk diri sendiri ya, makan, minum, pakaian, maneh haram, maneh halal. Nah, tetapi mengatur, Allah juga mengatur bagaimana hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Nah ini kan dimensinya ada pendidikan, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, itu diatur semua. Dan itu akan bisa terimplementasi. Itu pasti kan butuh negara kan gitu ya. Nah, itu makanya Islam itu mengatur sampai demikian rupa supaya manusia itu bisa hidup dengan baik, sejahtera, bahagia, adil kan begitu. Karena aturannya dari Allah yang menciptakan manusia, bukan aturan dari manusia itu sendiri kan gitu ya. Insya Allah. Jadi luar biasa ya, Islam itu ternyata tidak hanya mengatur manusia dengan manusia lain atau manusia dengan dirinya sendiri, tetapi bahkan di lini negara pun juga diatur. Betul. Berarti begitu komplit ya Islam itu ya. Sebenarnya sudah memang pasnya pakai aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Betul, karena dialah yang menciptakan manusia, yang tahu persis apa yang terbaik buat manusia. Siap Ustadz. Begini Ustadz, setelah Rasulullah wafat itu kan, apakah para pemimpin negara itu juga menerapkan apa yang dicontohkan Rasulullah pada waktu itu, Ustadz? Iya. Jadi
kita tahu ya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Jadi para sahabat ini adalah orang-orang yang memang dididik oleh Rasulullah untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah wafat, maka khalifah itu kan penerus dari apa yang sudah menjadi ketentuan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita bisa melihat khalifah setelahnya Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali itu meneruskan. Dalam arti apa? Syariat Islam itu ditegakkan secara konsisten, secara kafah. Ya, sebagai bukti keimanan mereka ya, bahwa mereka mengakui ya, sebagaimana syahadat kita ya, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang artinya tidak hanya disembah tetapi hukum Allah harus ditegakkan. Ya, yang kedua kita juga bersyahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah, kan begitu. Yang artinya apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hukum, kan begitu ya. Yang itu implementasi dari apa yang rincian dari apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh Allah. Begitu ya. Jadi setelah Rasul wafat, berarti dilanjutkan dengan pemimpin berikutnya, pemimpin negara berikutnya. Ya, para khalifah. Para khalifah tentu saja melaksanakan seperti apa yang dicontohkan Rasul pada waktu itu ya. Iya, betul. Masya Allah. Nah, ketika ada pemimpin setelah Rasulullah, berarti kan pemimpin itu kan dipilih oleh masyarakat. Iya, nah, kira-kira apa yang harus kita perhatikan ketika memilih pemimpin ketika sekarang ini? Ya, jadi dari ajaran Islam yang kita dapatkan, jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya, pertama, pemimpin yang kita pilih itu dia memang benar-benar harus laki-laki yang bertakwa. Ya, kan harus laki-laki pemimpinnya, pemimpin negara itu harus laki-laki, seorang muslim dan harus bertakwa. Bertakwa dalam artinya apa? Ya, dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, tentu saja seorang pemimpin di dalam Islam itu harus melaksanakan syariat Islam. Ya, tidak hanya bertakwa hanya untuk urusan pribadi, tetapi ketika dia menjadi pemimpin masyarakat banyak, harus dengan Islam. Itu syaratnya. Kenapa? Karena itu jaminan akan adanya nanti keadilan, keberkahan hidup, kebahagiaan, ya kan begitu. Ya, itu jaminan. Karena apa? Aturan yang ditetapkan oleh Islam itu adalah aturan Allah yang menciptakan manusia. Nah, itulah pentingnya kenapa ketika memilih pemimpin tidak asal milih kelihatan orangnya bagus aja, tapi lihat dulu apa yang mau diterapkan, gitu ya. Luar biasa, pemirsa. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang menggelitik. Tadi syarat yang pertama itu adalah bertakwa. Ketika kita sekarang itu ada pemimpin, dia kelihatan sholat, zakat, haji, itu kan kelihatannya sudah bertakwa seolah-olah. Nah, apakah yang dimaksud seperti itu, Zat? Ya, bertakwa. Ya, kita kembali kepada syarat yang kedua, kan begitu ya. Jadi pemimpin itu harus tidak hanya bertakwa dalam arti hanya urusan ibadahnya dia sendiri, tapi bagaimana ketika dia memimpin masyarakat, apakah dengan Islam, ya kan begitu. Ya, syarat kedua itu harus diperhatikan. Ya, jadi kalau dia tetap memimpin pakai undang-undang yang dibuat manusia, ya bisa dipastikan nanti ada kedoliman di situ, ya kan? Ada ketidakadilan di situ, ya. Jadi jangan heran kalau misalnya sekarang itu terjadi seperti itu, ya karena memang pemimpinnya belum menerapkan, belum mau menerapkan syariat Islam. Nah, itulah yang harusnya kita perjuangkan, kan begitu. Jadi cenderung kalau misalnya hukum itu dibuat manusia berarti sesuai nafsunya. Betul. Ada keinginan, ada kepentingan, ada kepentingan sekelompok, kan begitu. Betul. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi pemirsa, ketika memilih pemimpin jangan asal ya. Kelihatannya sholat, kelihatannya ibadah bagus, bukan seperti itu. Tapi yang akan diterapkan ketika dia jadi pemimpin itu seperti apa? Seperti itu, Ustaz ya? Iya, betul. Baik, demikian tadi bincang-bincang dengan Ustadz Adi S terkait tentang Maulid. Semoga pemirsa menjadi tercerahkan dan juga termotivasi
apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz tadi. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen At-Tafkir Channel supaya mendapatkan informasi-informasi yang terkini. Baik, demikian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.